Amin. Amin. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang
Shalom saudara, kita tidak terasa kita masuk bulan Desember. Kalau saudara melihat ada pohon Natal di dekat saya, saudara, kita bersyukur bahwa kita bisa merayakan Natal bulan ini. Sesuatu yang tidak kita duga, saudara mungkin masih ingat, kita mengambil tema tahunan tahun ini adalah covenant, perjanjian dengan tanda pelangi yang menjadi meterai perjanjian itu. Saudara, sungguh indah di tahun ini, tanpa kebetulan kita bisa melihat berulang kali pelangi. Kalau saudara ingat, saya pernah berbagi tanggal bulan April yang lalu, di hari ulang tahun gereja, istri saya sedikit melankolis lagi berdoa kepada Tuhan untuk minta sesuatu yang dari Tuhan, peneguhan, tuntunan. Dan hari itu, di tengah kami lagi jalan sore-sore di komplek, ada pelangi, saudara, yang sangat jelas dan yang luar biasanya pelangi itu pelangi ganda, saudara. Tidak banyak orang menemukan pelangi ganda, tetapi berulang kali kami menemukan di dekat rumah, di dekat kantor gereja, pelangi ganda seolah-olah sedang meneguhkan bahwa Tuhan ada bersama kita. Saya ingat ketika saya khotbah tuntunan untuk tahun ini, di tahun sebelumnya yaitu akhir bulan saya khotbah Desember 2021, bahwa saya yakin tahun depan, tahun 2022, kita sudah bisa bebas seperti Nuh keluar dari perahu. Dan sungguh saudara, kita mengalami itu. Dan kita sedang masuk di penutup tahun 2022, saudara kita sudah mendapat tuntunan untuk tema tahun depan. Ya, ini buka rahasia sedikit. Mari pastikan saudara ikut ibadah terus bersama kita. Karena di ibadah terakhir bulan Desember tahun ini, saya akan menyampaikan tuntunan Tuhan untuk tahun 2022. Saudara, sungguh menjadi sebuah berkat bahwa beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Natal, saudara. Ya, tanggal 11 ada Natal anak, tanggal 18 ada perayaan Natal umum, dan tanggal 25 ada ibadah Classic Christmas. Saudara bisa meminta informasi kepada sekretariat saudara, seperti nomor yang ada di channel ini. Hari ini saya akan membawa saudara ke sebuah topik yang bebas, tidak berkenaan dengan Natal, tetapi sesuatu yang saya renungkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu tentang sesuatu bagaimana orang bisa mengalami kehidupan yang sulit bertahun-tahun tanpa ada perubahan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang hidup dalam kebiasaan buruk atau situasi yang sulit, entahkah secara mental, fisik, kesehatan, keuangan saudara. Dan tidak mengalami perubahan, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan. Mereka tetap ada di dalam kondisi sama, bahkan tidak jarang menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Saudara, apakah benar itu wajar ketika engkau sakit terus-menerus, di kehidupan yang sulit terus-menerus? Banyak orang berpikir ini salib yang harus saya pikul. Saudara, tahukah saudara di Golgota ada 3 salib? 1 salibnya Yesus, 2 salib di kiri kanan ada salib penjahat sebagai akibat dari kesalahan mereka, akibat dari kejahatan mereka. Salib mana yang sedang kita pikul? Kalau saudara berpikir ini kesulitan, salib yang saya harus pikul. Saudara, kita harus peka. Mana yang kita harus pikul, mana yang kita harus tanggalkan. Kalau itu beban palsu, dosa yang menghalangi perjalanan iman kita, itu harus kita tanggalkan. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara kepada sebuah kebenaran firman yang menolong kita untuk keluar dari kotak yang sempit tadi. Sedikit kita berkata, oh ini salib yang saya harus pikul. Tahukah saudara, Tuhan mau kita sembuh dan kita bertumbuh di dalam Dia. Maukah engkau sembuh hari ini? Mari kita membaca ayatnya di dalam Yohanes pasal 5, mulai ayat yang kedua, saudara bisa batasi bagian Alkitab yang saudara sedang buka. Karena kita akan banyak membuka kisah ini. Ini adalah kisah penyembuhan di kolam Bethesda. Dari kisah ini kita akan belajar tentang pelajaran-pelajaran iman yang penting. Mari kita baca di ayat 2 tadi. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bukan umur 38 tahun. 30 tahun, 8 tahun lamanya sakit. Saudara, di ayat 2 disebutkan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Apa arti Bethesda, saudara? Bethesda artinya rumah kemurahan, house of mercy. Rumah belas kasihan. Saudara, ini bukan kolam, sepertinya bukan kolam sakral dari para penyembah paganisme, saudara. Penyembah berhala. Karena dikatakan kolam ini disebut dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda atau Bethesda. Rumah kemurahan. Tahukah saudara bahwa bahasa Ibrani itu bukan sekedar bahasa pergaulan. Bahasa Ibrani itu bahasa agama. Ketika orang Yahudi mengatakan itu Bethesda, rumah kemurahan, maka yang dimaksud oleh orang Ibrani tentu bukan berkenaan dengan paganisme, penyembahan berhala. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan dalam bahasa Ibrani, kita perlu mengingat ini. Tadi ada kolam Bethesda, atau saya baru tahu waktu pergi ke Israel, orang Yahudi yang menjadi tour guide kami berkata Bethesda. Beth itu rumah, Hesda itu mercy, kemurahan. Saudara, satu kali Daud berkata, aku rindu diam dalam bait Tuhan, menikmati banyak. Kita ingat satu lagu, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi rumah kemurahan ini adalah gambaran dari gereja. Tadi dikatakan orang-orang yang sakit itu ada sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Yang disebutkan ada orang sakit, orang buta, orang timpang. Timpang itu artinya memiliki kecacatan. Dalam bahasa Indonesianya ada satu kata kudung. Apa itu kudung? Putus bagian tubuhnya di bagian ujungnya. Kalau tangan kita kudung berarti kita tidak punya telapak tangan. Kalau kaki kita kudung maka kita tidak punya telapak kaki. Saudara. Kudung, timpang, tidak bisa berjalan dengan normal. Ini sebuah cacat, saudara. Entahkah terjadi karena kecelakaan atau bawaan. Dan orang-orang ini, ada yang lumpuh juga, menantikan goncangan air, karena sewaktu-waktu di situ ada mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya di gereja sewaktu-waktu ada mujizat. Karena gereja adalah rumah kemurahan Tuhan. Di gereja kita ada banyak terjadi pertolongan Tuhan yang ajaib. Di pelayanan kami sering mendapati orang-orang di ibadah disembuhkan tanpa tumpang tangan. Karena memang di situ sewaktu-waktu ada mujizat. Kalau saudara membaca tadi ada kata menantikan. Menantikan artinya tinggal beberapa saat di suatu tempat dan mengharap sesuatu terjadi atau sesuatu itu datang. Itu namanya menantikan. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu menantikan sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan akan terjadi dengan sabar dan di dalam iman. Banyak orang tidak mau menantikan. Yang jadi pertanyaan, apakah saudara dan saya menantikan? Ketika saudara menantikan, siapa yang kita menantikan? Banyak orang hanya menantikan mujizat. Ketika tidak dapat mujizat, dia kecewa, marah, dia lemah. Menantikan terbaik adalah menantikan Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang-orang menantikan Tuhan. Kalau saudara cuma menantikan mujizat, saudara tidak dapat kekuatan baru. Kita perlu menantikan Tuhan. Dan melalui menantikan Tuhan itu kita mengalami pertolongan, mengalami kekuatan yang baru, mengalami kuasa Tuhan. Tadi dikatakan sewaktu-waktu di ayat 4 turun malaikat Tuhan. Kata sewaktu-waktu itu dipakai kata yang artinya kesempatan, kairos, waktu yang tertentu. Ya, saudara kita menjalani urutan waktu, tapi juga ada yang namanya sebuah waktu tertentu yang disebut kesempatan. Satu kali,
Yesus menangisi Yerusalem. Dia meraung-raung. Menangisnya menangis meraung-raung, bukan cuma netesin air mata. Ketika Lazarus meninggal, dia meneteskan air mata. Merasakan kedukaan itu, tes air mata dipakai kata dakruo. Nangis yang dalam berkenan dengan kedukaan atas kehilangan sahabatnya. Tapi ketika Yesus menjumpai Yerusalem, dipakai kata klaio yang artinya dia meraung-raung. Kenapa? Menangis yang sangat penuh dengan penyesalan. Sangat sakit. Kenapa? Karena kota itu tidak tahu bila mana saat Tuhan melawat mereka. Yesus mengunjungi Yerusalem berulang kali. Tapi Yerusalem menolak mereka. Dan pakai kata saat di mana Tuhan melawati, pakai kata kairos. Saudara, adalah sebuah tangisan yang sangat dalam. Tangisan yang penuh dengan rasa sakit. Kenapa kamu menolak? Kenapa kamu menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri? Itu yang Tuhan lakukan. Tadi dipakai kata sewaktu, dipakai kata kairos. Saudara, saya mau katakan, kehilangan kairos itu bukan cuma kehilangan waktu. Kau sedang kehilangan anugerah. Kau sedang kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena ketika Tuhan memberikan kesempatan, maka di situ ada sesuatu yang besar Tuhan bisa kerjakan. Jangan buang kesempatan. Tadi dikatakan barang siapa yang masuk ke dalamnya terlebih dahulu sesudah goncangan air itu, dia akan menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara, kairos itu hanya tersedia, benar-benar tersedia untuk orang yang memiliki excellent spirit, memiliki semangat yang luar biasa, yaitu memilih orang-orang yang terdahulu masuk. Ini bukan egois, tapi orang-orang yang semangat untuk kesembuhan dirinya, kesemangat untuk pemulihan dirinya. Dan yang terdahulu masuk, dia akan sembuh apapun juga penyakitnya. Ada banyak orang yang berprinsip slow but sure, pelan-pelan. Yang penting pasti, saudara jangan pelan-pelan ketika itu bicara dengan kairos Tuhan. Engkau perlu sabar menanti waktunya Tuhan, tapi ketika waktunya Tuhan itu tiba, saudara tidak boleh sabar. Banyak orang ketika waktunya dia harus bergerak cepat, dia pelan-pelan, dia sabar. Sabarlah ketika engkau diproses Tuhan. Sabarlah ketika engkau menghadapi tekanan yang bukan terjadi karena dosamu. Sabarlah ketika engkau sedang mengalami hal-hal sulit di hari ini, karena itu bisa jadi benih. Tapi waktu kairosnya Tuhan, mari kita menjadi tidak sabar. Yang terdahulu masuk. Dan dikatakan di ayat 5, di situ ada seorang. Waktu kita membaca ada seorang, kita bisa, oh ya bisa ada seorang. Tapi tahukah saudara, ketika ada sebutan ada seorang, di tengah sebuah kondisi yang begitu banyak orang mengalami persoalan yang sama, maka seorang ini berarti menunjuk ke seorang yang tertentu, yang spesifik. Karena memang dipakai kata dalam bahasa Inggris, a certain man, orang tertentu, orang yang spesifik. Orang ini sedang menjadi pusat dari cerita ini. Dan dia juga menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Kira-kira semoga saudara saat mendengarkan firman Tuhan pagi ini, engkau sedang menjadi pusat perhatiannya Tuhan. A certain man. Orang yang tertentu, seseorang yang ada di hati Tuhan. Kiranya engkau mulai dijamah Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan ini. Kiranya engkau menjadi seseorang yang sedang jadi perhatiannya Tuhan. Mari kita lihat bagian selanjutnya di ayat 6-9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus melihat dan tahu, maka itu bukan sekedar dia melihat, dia bukan sekedar tahu, tapi hatinya sedang tertuju. Yesus bukan sekedar tahu, dia paham betul, dia mengerti betul. Dia mengerti pergumulan saudara saat ini. Dia tahu keadaan saudara, dia melihat saudara pagi ini. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai beralih dari pergumulan kita, beralih kepada Yesus yang sedang melihat dan dia tahu. Tadi di ayat 6 dikatakan, ia telah lama dalam keadaan itu. Saudara, kalau saya mencoba telah lama dalam keadaan begitu, itu sepertinya nasib. Tapi ternyata dalam terjemahan lain dipakai kata
Ia sudah menghabiskan banyak waktu. Ternyata lamanya di sini terjadi karena kesalahan orang ini. Dia menghabiskan banyak waktu. Dipakai kata kerja yang aktif, menghabiskan banyak waktu. Ada banyak orang menghabiskan banyak waktu. Kalau tadi dikatakan dia telah lama dalam keadaan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada kata kairos, maka telah lama dalam keadaan itu dipakai kata waktu. Dipakai kata kronos, panjang pendeknya waktu, kronologi, urutan peristiwa. Rangkaian waktu. Banyak orang menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Banyak orang menghabiskan kronologi hidupnya. Kronos, urutan. Tadi kairos itu kesempatan. Ini kronologi, rangkaian waktu dengan sia-sia. Saudara, banyak orang membuang waktu seperti orang yang sakit di tepi kolam Bethesda selama 38 tahun. Dia hanya terbaring di tepi kolam mujizat tanpa mengalami mujizat. Bethesda itu kolam mujizat, sewaktu-waktu terjadi keajaiban. Ada banyak orang datang ke gereja yang sewaktu-waktu bisa terjadi mujizat, dia tidak mengalaminya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah banyak anak-anak Tuhan, banyak di antara kita yang menghabiskan waktu, melewatkan kairos, melewatkan kronos dengan sia-sia. Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Berapa tahun saudara ada di rumah gemurahan Tuhan dan engkau tidak mengalami perubahan. Bisa terjadi karena engkau seperti orang sakit di tepi kolam Bethesda ini. Itu sebabnya ketika orang ini dijumpai Yesus, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ditanyanya, Tuhan melihat, Tuhan tahu tadi dikatakan, orang ini udah 38 tahun. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Sampai Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan bertanya, dia bukan tidak tahu. Ketika Tuhan tanya kepada kita, dia bukan tidak melihat. Allah kita bukan Allah yang buta, Allah kita bukan Allah yang tuli, Allah kita bukan Allah yang lemah yang tidak sanggup menolong. Kenapa dia tanya begini? Tuhan mau kita terbuka hati dan memberi ruang kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Ada banyak orang terlalu menikmati persoalannya sehingga dia lupa bahwa dia perlu sembuh. Sehingga dia kehilangan keinginan untuk sembuh. Nanti kita akan belajar mengapa Tuhan tanya, maukah engkau menjadi sembuh? Dalam bahasa terjemahan aslinya, maukah kamu menjadi sembuh? Sembuh itu sebuah proses. Menjadi tanggung jawab kita. Karena ketika itu sebuah proses, maukah kamu menjadi sembuh? Maka ada bagian tanggung jawab kita yang perlu kita kerjakan. Kenapa saudara Tuhan tanya, maukah kita menjadi sembuh? Kalau kita membaca di ayat 7, maka kita akan menemukan keadaan sekaligus alasan yang yang menghambat orang ini sembuh. Alasan sekaligus keadaan sekaligus alasan yang membuat orang ini tidak sembuh. Saudara. Tadi di ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Saudara, ada banyak orang seperti ini. Memang orang ini sakit dan tidak seorang pun, kenyataannya tidak ada seorang pun yang menurunkannya ke dalam air sementara air itu bergoncang. Dan ketika dia berusaha dengan usahanya sendiri, orang lain sudah mendahulinya. Itu kenyataan. Saudara, kenyataan bisa benar, tapi menjadikan keadaan kita sebagai alasan itu tidak benar. Engkau benar, engkau sakit, engkau punya masalah yang besar, bertahun-tahun hidupmu susah, tapi menjadikan keadaanmu sebagai alasan untuk membenarkan dirimu menjadi tidak sembuh, itu tidak benar, saudara. Keadaanmu benar-benar sulit, itu kenyataan yang tidak bisa disangkali. Saudara, kalau kita membaca di kisah ini ada orang lain yang juga sakit. Bukan orang ini saja, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang timpang. Tadi saya katakan timpang itu cacat, saudara. Mungkin kakinya terpotong sebelah, atau lahir tidak punya kaki, atau lahirnya kakinya bengkok sehingga dia timpang, jalannya tidak seimbang. Ternyata dia bukan satu-satunya orang yang paling menderita.
Dan mungkin orang yang lebih menderita dari dia sudah sembuh duluan dan orang ini tidak sembuh-sembuh, saudara. Dengarkan ini. Orang yang suka membuat alasan, dia akan jauh dari kesembuhan, jauh dari pemulihan. Orang ini tadi disebut, apa saudara? Sakit 38 tahun. Tidak disebut dia lumpuh. Kalau cuma sakit, lemah, dia lebih baik keadaannya. Dan ada kesempatan untuk dia duluan masuk ke kolam itu dibanding orang yang lumpuh. Orang yang buta. Tapi kenyataannya orang ini 38 tahun di kondisi yang sama. Di ayat 8 ada 3 perintah, dikatakan kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ini adalah perintah yang harus ditaati ketika Tuhan berkata bangun. Kenapa Tuhan suruh orang ini bangun terlebih dahulu, saudara? Saudara masih ingat ketika Elia depresi di padang gurun? Tuhan berkata, bangunlah, makanlah. Disuruh bangun duluan. Ada banyak orang perlu bangun rohaninya. Hari ini, mari bangun dari keterpurukanmu. Bangkitlah semangatmu. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Angkat tilammu. Kenapa disuruh angkat tilam? Kenapa tidak disuruh bangun saja, terus jalan saja? Kenapa angkat tilam? Saudara, waktu saya membaca, tilam ini adalah tikar atau kain tebal yang dijadikan alas. Sebagaimana yang biasa dijadikan alas oleh para pengemis. Ternyata, saudara, orang ini sudah beralih sepertinya orang ini sudah beralih dari menanti kesembuhan menjadi mengharapkan belas kasihan. Ini penafsiran saya. Kenapa? Tuhan suruh angkat tilamnya. Dari tadinya sakit, tapi lama-lama jadi mengemis. Saya ini susah, kau harus kasihan sama saya. Saya ini susah, kau harus tolong saya. Ada banyak orang seperti ini, bukan? Kesusahannya dijadikan alasan untuk meminta belas kasihan. Tilam berbicara tentang apa yang mengurung kita selama ini, membuat kita menyaman, terbaring di kondisi yang sakit, yang sebenarnya tidak wajar itu. Kiranya Tuhan menyentakan roh kita saat kita diperintahkan bangun, mari bangun rohmu saudara pagi ini. Jangan tidur, angkat tilammu, bangkit dari ketiadaan iman, dari kenyamanan di mana kau selama ini menikmati. Oh ya memang saya susah, saya harus susah, memang saya susah. Memang saya susah, ini gara-gara papa mamaku, ini gara-gara tetanggaku, ini gara-gara siapapun dijadikan alasan. Mari bangkit, angkat tilammu sekarang. Yang engkau dulu jadikan tempat tumpuanmu bermalas-malas. Bangkit, angkat tilammu. Itu bukan tempat saudara. Dan dikatakan berjalanlah. Jangan pasif, jangan malas. Saudara jangan berdiam, bergerak maju. Orang bangkit, angkat tilam, berjalan. Tuhan mau saat ini engkau angkat tilammu dan mulai berjalan dengan iman. Kalau itu sakit fisikmu. Kau mulai bangun dari tempat tidurmu, katakan oleh pilur-pilurmu aku sembuh. Aku tidak mau sakit terlalu lama di tempat ini. Ada banyak orang sakit. Karena dia hidup di dalam perilaku buruk yang salah. Kalau engkau sakit, darah tinggi, karena pola makan, pola tidur yang salah, ubah. Engkau perlu keluar, angkat tilammu yang selama ini kau jadi membuat saudara terus ada dalam kondisi yang sama. Tilam kemalasan, tilam alasan, angkat sekarang. Buang itu jauh-jauh. Itu bukan tempat saudara yang membuat kau ada terpuruk di satu kondisi. Saat ini kau bangun di dalam nama Yesus. Kalau itu penyakit, kalau itu bicara tentang pernikahan, bicara tentang keuangan, angkat tilammu pagi ini. Jangan terus ada di kondisi yang sama dan engkau berharap sesuatu yang berbeda. Dan dikatakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, separah apapun kondisimu, firman Tuhan bisa mengubah situasimu. Tadi Tuhan yang berkata, berjalan. Bagaimana bisa orang sakit 38 tahun tidak pernah bergerak, tidur terus. Tiba-tiba Tuhan ngomong, jalan, bangun, jalan, angkat tilammu dan jalan. Ketika Tuhan berkata, sesuatu yang sulit bisa dia ubahkan, asal engkau mau taat. Tapi coba saudara bayangkan waktu Tuhan berkata bangun, angkat tilam, dan berjalan orang ini masih berdalih. Tuhan, bagaimana saya bisa bangun? Saya sudah 38 tahun sakit. Saya ada di tempat yang nyaman seperti ini. Tilam ini membuat saya lebih nyaman. Bagaimana saya bisa mengangkat tilam?
Bagaimana saya bisa berjalan? Untung orang ini berhenti dari berdalih. Tadinya dia menyalahkan kolam dan orang-orang sekitarnya. Waktu kolamnya bergolak, tidak ada yang mengangkat saya. Saya keduluan. Dia selalu menyalahkan situasi. Tapi hari itu, dia keluar dari kotak kenyamanannya. Di tengah tantangan iman itu, dia memilih taat kepada Tuhan. Saat Yesus memerintahkan orang ini bangun, angkat tilam dan berjalan, orang sakit ini sembuh. Poin ini, apapun yang Tuhan katakan dan kita taati, itu akan membuat kita bisa menembus setiap kesulitan kita yang sedang saudara dan saya hadapi. Kesulitan apa yang sedang saudara hadapi? Banyak orang sekarang hari ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau Tuhan berfirman, bangun, angkat tilam, berjalan. Ayo lakukan saja. Jangan banyak berdalih lagi supaya engkau sembuh. Saya akan tutup dengan bagian. Ada banyak orang mengalami pertolongan Tuhan. Dan setelah dia mengalami pertolongan Tuhan, dia tidak tahu, dia tidak kenal, dia tidak datang kepada sang penolong itu. Saya ajak saudara membaca 13. Waktu orang yang baru sembuh ini ditanya karena dia mengangkat tilam di hari Sabat. Dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan. Harusnya tadi waktu sembuh tanya dulu, siapakah kau? Sampai kau bisa tolong saya, ini sudah 38 tahun. Kolam saja tidak bisa nolong saya. Tapi orang ini asik dengan dirinya. Dan orang ini tidak tahu. Di ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara, di ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, saya akan tutup dengan bagian ini. Setelah engkau ditolong oleh Tuhan, engkau perlu kenali Tuhan. Karena bisa terjadi setelah pertolongan itu tiba, tadi dikatakan karena Yesus menghilang. Kenapa Yesus menghilang? Kenapa kita tiba-tiba setelah ditolong Tuhan, kita jauh, rasanya jauh dari Tuhan? Karena Tuhan mau kita mencari dia. Orang ini masuk bait Allah dan Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Pentingnya engkau datang ke gereja setelah engkau sembuh. Karena di tempat itu engkau ketemu dengan Tuhan. Yesus menjumpai orang ini. Saudara, banyak orang setelah ditolong Tuhan, mereka tidak datang kepada Tuhan, tidak beribadah kepadanya. Mereka berpikir, oh sudah yang penting saya sembuh. Padahal jauh lebih dari sembuh itu adalah engkau selamat. Engkau perlu datang beribadah kepada Tuhan. Pergi ke bait Allah, pergi ke gereja beribadah. Karena di tempat itu engkau akan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya. Di ayat 14 tadi, Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Pentingnya engkau beribadah adalah supaya engkau dibimbing, mendengar firman. Tidak berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, tanggung jawab dari orang yang mengalami pertolongan Tuhan adalah bertobat. Tahukah saudara ketika Tuhan menyembuhkanmu, dia juga mengampuni dosamu. Engkau perlu hidup dalam perilaku yang baru. Jangan berbuat dosa lagi. Sepertinya orang tadi terkena penyakit karena dosanya. Karena dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Ada orang yang kena penyakit bukan karena dosanya. Kita ingat orang yang disembuhkan buta dari sejak lahirnya. Waktu murid-murid tanya, guru ini salah siapa? Orang ini atau orang tuanya? Ini dosa turunan atau dosa perbuatan? Yesus berkata, bukan orang tuanya, bukan juga dosa orang ini. Ada kalanya, bukan karena dosa saudara mengalami kesulitan. Di peristiwa seperti ini dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia. Lewat kesulitan yang kau hadapi, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, dan melalui hidup saudara yang dipulihkan, saudara bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semoga Tuhan menjumpai kita pagi ini. Seperti dia menjumpai orang yang tidak berdaya 38 tahun ini. Dia tahu, dia melihat, dan dia tahu pergumulan saudara. Mari jangan keraskan hati. Tuhan mau saudara sembuh. Tuhan mau saudara bertumbuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan hari ini kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.
Di dalam ibadah ini, mari siapkan roti atau anggur atau minuman sebagai pengganti anggur. Untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan berdoa untuk kebutuhan saudara, untuk firman yang sudah kita dengar. Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Maukah Engkau sembuh? Maukah Engkau menjadi sembuh? Dan pagi ini kami mau meresponi firman-Mu. Kami mau bangun. Kami mau mengangkat tilam yang menjerat kami dalam persoalan yang puluhan tahun itu. Dan kami mau berjalan maju bersama Tuhan. Kami mau progres, kami tidak mau lagi tinggal di dalam keadaan yang sama. Tolong kami Tuhan, ampuni dosa kami kalau kami terlalu nyaman dengan penderitaan kami. Kalau kami terlalu nyaman dengan kesulitan kami, kalau kami terlalu nyaman dengan kebiasaan buruk kami, yang membuat kami gagal, yang membuat kami selalu kalah, yang membuat kami selalu tidak berhasil dalam mencapai maksud-maksud Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti orang yang 38 tahun sakit ini. Kami mau menjadi orang yang bangun, kami mau menjadi orang yang mengangkat tilam, kami mau menjadi orang yang berjalan untuk mencapai maksud Tuhan. Tolong kami lebih dari itu untuk kami kenal Tuhan. Setelah kami ditolong Tuhan, kami cari Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar firman rema, bangun, angkat tilam, berjalan itu terjadi. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Mereka yang sedang merasa gelap hidupnya. Karena mereka terus ada pola terbaring di tilam kenyamanan mereka. Saat ini kiranya Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang mengalami kebangunan rohani. Menjadi orang-orang yang berani bangkit, mengangkat tilam dan kemudian berjalan. Sekalipun situasinya belum mudah, mereka menjadi orang yang terus maju bersama Tuhan. Buka jalan untuk setiap kesulitan umat-Mu. Untuk pernikahan yang sulit, untuk keuangan yang sulit, di dalam nama Yesus, Tuhan menolong, bangun, angkat tilam, berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tanda kasih terbesar-Mu, Engkau memberikan hidup-Mu kepada kami. Melalui perjamuan kudus ini, kami mengakui tubuh dan darah Tuhan, bahwa tubuh-Mu telah diserahkan bagi kami semua. Darah-Mu telah dicurahkan, dan setiap orang yang percaya kepadamu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menerima kuasa kebangkitan, dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kemarahan, kepahitan, dendam ada di hati kami, kami mau buang, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kalau kami tidak mengampuni, kami tidak akan diampuni. Kami mengampuni orang yang menyakiti kami. Kami memberkati orang-orang yang melukai kami. Seperti Engkau mengampuni kami dan memberkati kami tanpa syarat. Kami mau mengampuni dan memberkati orang yang menyakiti kami juga tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti di tangan saudara dan angkat lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah ia serahkan bagi kita. Kalau engkau percaya katakan amin, dan mari kita makan dengan iman. Amin Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya,
Kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita minum ini menjadi persekutuan dengan darahnya yang telah memeteraikan, menebus kita, dan menjadikan kita baru. Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami diampuni, kami menerima jaminan yang kekal. Pagi ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah. Ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kami. Dan iman kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami telah diampuni, kami telah disucikan, kami telah ditebus dan dibenarkan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Curahkan berkat-Mu kepada umat-Mu. Karena Tuhan membedakan kami dari yang lain Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara dengan kekuatan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan apa yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara lihat, itu diberikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.